Pemirsa, kelakuan buruk sejumlah wisatawan asing di Bali akhir-akhir ini disorot publik, mencoreng citra pariwisata Bali yang sudah sangat dikenal. Apa yang membuat pariwisata Bali, terutama pasca pandemi COVID ini begitu mudah disusupi turis-turis nakal? Bagaimana pula dampaknya terhadap kunjungan wisatawan mancanegara? Kita akan membahasnya bersama dengan Chairman of Indonesia Tourism Forum, Sapta Nirwandar. Pak Sapta, selamat pagi. Pagi, Mas Leo. Ya, Apa kabar? sehat-sehat Pak. Pak Sapta, ingin tahu Pak, kalau kita lihat ada turis-turis nakal ya, itu sebetulnya in percentage Pak, dari sisi kuantitas, apakah memang sudah sangat banyak atau masih sedikit Pak? Kalau kita lihat jumlah kunjungan di Bali kan, itu lebih dari 2 juta kan, Ya. bahkan 3 juta pernah. Jadi menurut saya itu masih relatif kecil. Cuma hingar-bingarnya karena di jalan dan tidak tertib, itu membuat jadi orang resah, dan sekarang kan pengaruh media sosial. Ya. Tetapi kalau ini kan bangsa backpackers atau low spending yang bikin saya itu. Tapi kalau yang high end, yang high spending atau high spender, mereka tenang-tenang aja di resort, hotel-hotel 5 star. Nah, mereka nggak akan bikin seperti itu. Kenapa? Mereka memang menikmati yang harusnya dinikmati. Di Bali itu ya 3 aja yang harus dinikmati. Alamnya yang sangat mempersona. Kedua tentunya ya kan budayanya yang begitu adiluhung. Yang ketiga juga keramah tamah dan services. Nah ini yang mestinya menjadi utama. Kalau yang lain-lain itu tidak akan berpengaruh ya. Hanya tentunya kalau kita akan fokus kepada soal motor, itu 2 aja, supply and demand. Supply-nya harus pemasok motor itu harus ditertibkan. Tidak semaunya, tidak boleh semua orang menyewakan motor, dan apalagi ada Alibabanya juga, umpamanya yang punya duit asing yang mengoper lokal. Itu satu. Yang kedua juga pemakainya harus ditertibkan, Mas Leo. Itu dua itu kuncinya. Karena di dalam pariwisata itu rental car itu di mana-mana. Mobil itu yang punya duit ya. Tapi juga kalau mereka harganya kompetitif, 3 orang daripada sewa motor, mungkin dia sewa mobil. Keputusan pemerintah Provinsi Bali untuk melarang turis asing menyewa motor, itu akan menjadi sesuatu yang solutif atau malah tidak berefek, Pak? Takutnya sebagian besar masih menggunakan akal-akalan ya, kalau kita tidak tertibkan secara komprehensif, terutama dari suppliernya. Artinya kita harus tertibkan rentalnya. Siapa sih yang ngasih rental? Kan kalau kita rental mobil ya, terutama kalau di Eropa, Eurocar dan seterusnya, kita kan tanda tangan kontrak, insurance dan seterusnya. Dan juga ada RWS-nya atau SIM-nya dan seterusnya. Nah sekarang ada nggak itu aturan itu dilakukan? Nah itu satu. Kedua ya kan, pemakainya sendiri kan harus dicek. Dia dalam situasi seperti apa. Nah itu juga harus dilakukan. Nah sekarang kalau umpamanya dia kebetulan punya SIM reguler dari negaranya, dia juga taat aturan dan juga menggunakan perlengkapan untuk naik motor, apa nggak boleh seperti itu? Pak Sapta, ini ada yang mengatakan begini Pak, sebetulnya karena kita harus akui dengan jujur pada saat pandemi COVID, pariwisata di Bali itu mati Pak. Ada yang mati suri, ada yang mati betulan, dan akhirnya dalam kondisi yang butuh uang sekali, wisatawan asing terutama merasa ada di atas angin. Standar-standar, aturan-aturan yang berlaku untuk WNI tidak berlaku untuk mereka. Itu benar apa tidak Pak Sapta? Kalau menurut saya sih nggak benar sepenuhnya. Karena waktu di bulan November setelah G20, kami menyelenggarakan konferensi global di Bali, di Jimbaran ya, itu relatif speakernya, pendatangnya itu orang-orang yang intelektual lah, orang-orang yang memang punya ketertiban itu. Yang ini kan backpackers kalau disebut, dan juga relatif euforia generasi yang baru lah atau milenial seperti itu. Menurut saya itu tidak terlalu banyak kan dibandingin dengan turis yang datang ke Bali. Nah itu
ada beberapa negara yang seperti itu yang ya kadang-kadang susah ditertibkan. Tapi harus keras tertibnya. Nah itu yang jangka pendek Mas Deo. Tapi yang panjang juga harus komprehensif seperti Pak Menteri tadi bilang. Kita harus lihat di Bali itu makin lama memang makin susah untuk jalan-jalan antara destinasi ke destinasi. Maka perlu dipikirkan juga transport yang layak yang untuk bisa orang mudah destinasi ke destinasi. Umpamanya, ya, Pak Sapta, di Thailand itu Pak, kalau kita lihat sebetulnya pemerintah Thailand sudah mulai membatasi atau mencegah backpacker dengan kata BEG ya, begging, peminta-minta atau yang Pak Sapta tadi katakan low spending turis, dengan mensyaratkan jumlah uang minimal yang harus mereka miliki dan bawa ke Thailand. Hal seperti itu bisa dilakukan di Indonesia, khususnya di Bali, tidak kalau menurut Anda, Pak? Bisa saja. Kalau kita mau pergi kan suka ditanya bank account kita. Ya, kalau kenapa tidak reciprocal, kita juga melakukan hal yang sama. Gitu. Itu tidak akan membuat turis asing jadi malah tidak suka Pak untuk datang ke Bali. Ini terlalu ketat, ini terlalu tidak nyaman, ini bagaimana Pak? Enggak juga, kalau destinasinya menarik itu secara selektif mereka akan juga datang. Kenapa? Karena kan itu bagian dari kenyamanan dia juga kan. Kan itu yang menurut saya kalau atraksi atau daya tarik sesuatu itu kan bisa mengalahkan hal-hal yang seperti itu. Dan jangan lupa kalau di percentage yang datang ke Bali itu banyak juga yang ada menengah ke atas, sehingga yang hal seperti itu sudah dipenuhi sebetulnya. Yang behave yang sebetulnya yang di luar aturan itu biasanya yang ya mohon maaf di sananya nganggur, tenaga kerja siluman dan seterusnya, itu yang perlu ditertibkan. Itu kalau sudah dari dulu tuh ada yang datang bahasa Inggris, ngajar bahasa Inggris 2 bulan untuk hidup dan seterusnya. Pak Sapta, kalau penindakan tegas itu kalau kita baca juga kan sebetulnya sudah beberapa kali pemerintah Indonesia mendeportasi, mengeluarkan turis asing yang melakukan pelanggaran banyak hal. Ada yang overstay, ada yang menyalahgunakan visa kunjungan. Itu akan bisa kontraproduktif untuk daya tarik Bali bagi turis asing, atau itu malah bisa menarik lebih banyak turis karena akhirnya mereka melihat, di Bali ini tertib, saya bisa berlibur dengan nyaman. Bagaimana Pak? Ya kalau untuk golongan yang tadi, yang BEG itu atau low spenders, mereka pasti nggak nyaman. Tapi bukan orang yang benar, ya nyaman lah, dia tidak terganggu dengan tingkah ugal-ugalan yang membahayakan, dan juga buat penduduk di situ juga nyaman, kan begitu. Dan kita boleh pilih yang memang well educated, yang high spender dong ya Pak ya, dibandingkan membela yang low spender ini kan Pak Sapta? Iya, kalau saya sih iya, tanpa kita melakukan diskriminasi, tapi dengan tadi ada minimum budget yang harus dilakukan, itu kan bisa dilihat dari tiketing, bisa lihat dari account mereka untuk ke situ, dan juga tinggal di mana. Kita aja ke Korea itu hotel harus dicantumkan, nomor kontak harus dicantumkan, terus HP semua dicantumkan, sehingga mudah untuk dideteksi kemana nih orang. Semacam-macam itu kan juga bisa dilakukan, Mas. Nah, cuma kita itu sering permisi, adalah demi pariwisata nggak apa-apa. Nah, ini seperti itu. Nah, tetapi juga jangan terus abuse-nya apa? Kalau dia juga nggak salah ya jangan terus dicari-cari salahnya. Ini yang harus bertindak Pak menertibkan turis asing di Bali, cukup pemerintah Provinsi Bali atau memang harus pemerintah pusat, Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif kalau menurut Pak Sapta? Kalau secara komprehensif menteri harus juga memberikan masukan ya, memberikan pemikiran. Toh kan market globalnya atau marketing globalnya kan dari pusat. Nah, tentunya tapi juga nggak bisa sendiri, kita harus kerjasama dengan Pemda, kan Pemda yang punya wilayah. Tapi jangan lupa juga yang terkait dengan pariwisata itu banyak, antara lain masalah visa on arrival itu kan urusannya Kumham, transportasi itu urusannya Menperhub, tapi jangan lupa juga informasi tentang Indonesia itu ada di KBRI alias Menlu. Jadi kalau orang minta visa diberi keterangan aturan seperti ini dan seterusnya, sehingga mereka aware gitu. Pak Sapta, ini fenomena yang akan bisa ditertibkan kalau menurut Anda
atau malah bisa jadi makin menjadi-jadi Pak yang di Bali ini Pak? Kalau kita konsisten dan nggak tanggung-tanggung menertibkan, pasti mereka juga akan ikut tertib. Karena apa? Hitung aja jumlahnya. Berapa sih yang seperti itu dengan jumlah kedatangan? Kedatangannya kalau nggak salah itu 175.000 apa 179.000. Sekitar sebegitu ya. Nah itu ada berapa Mas Leo? Itu kan cuma beberapa aja. Umpamanya yang Bali untuk MICE ya, untuk event, conference dan exhibition. Kayaknya nggak ada yang gitu-gitu. Iya, baik. Kita harus tentunya melihat kepentingan yang lebih besar ya untuk kemudian menarik tetap investasi. Ya kalau umpamanya kalau ada tikus 2-3 yang ngerogoti lumbung kita, jangan lumbungnya dibakar. Baik. Terima kasih. Tikusnya kita matikan. Oke Pak, terima kasih insight dari Anda, Chairman of Indonesia Tourism Forum, Sapta Nirwandar. Terima kasih Pak Sapta, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat